Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghaffur. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Andes Dwi Novita, SEI, ME, MAk. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zainul Arif dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan membuat sebuah pembelajaran tentang peradaban Islam. Tentunya teman-teman tahu sejarah merupakan salah satu aspek penting dalam memahami perkembangan suatu peradaban, termasuk peradaban Islam ini. Melalui kajian sejarah dapat diketahui berbagai peristiwa, kebijakan, serta dinamika sosial politik yang membentuk perjalanan umat Islam dari masa ke masa. Nah, salah satu periode yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan peradaban Islam adalah masa Bani Umayyah. Nah, dinasti ini menandai dimulainya babak baru dalam sistem pemerintahan Islam, berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, serta menjadi awal terbentuknya pemerintahan Islam yang memiliki struktur administrasi yang lebih terorganisasi. Nah, selanjutnya saya akan membagikan sebuah materi tentang berdirinya Bani Umayyah. Mari kita simak. Nah, berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi merupakan salah satu titik balik terbesar dalam sejarah politik Islam. Jika masa Khulafaur Rasyidin menitik beratkan pada kepemimpinan berdasarkan musyawarah atau syuro dan legitimasi keagamaan, maka dinasti Umayyah memperkenalkan sistem pemerintahan dinasti atau monarki turun-temurun. Selanjutnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan memproklamasi dinasti setelah berakhirnya pemerintahan Ali, pemimpin kuat dari Suriah. Beliau merupakan gubernur Syam sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Selama lebih 20 tahun, ia berhasil membangun birokrasi yang kuat, membentuk pasukan yang loyal, mengembangkan administrasi yang efektif. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan khalifah terakhir era Khulafaur Rasyidin. Masa pemerintahannya diakhiri oleh konflik politik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai pemberontakan internal sejak awal pemerintahannya. Konflik ini bukan semata-mata persoalan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, kesuksesan Arab, tribalisme, dan perebutan legitimasi kepemimpinan. Dan selanjutnya ada ketidakstabilan awal. Wafatnya Utsman bin Affan pada tahun 66 Masehi memicu kerusuhan politik yang berkembang menjadi perang saudara atau disebut Al-Fitnah Al-Kubra antara pendukung Ali dan Muawiyah. Dan tentunya perang ini dampaknya begitu besar. Beberapa dampaknya merupakan satu, kesatuan umat Islam pecah. Kedua, muncul perang saudara. Ketiga, otoritas khalifah melemah. Keempat, berbagai kelompok mulai mengklaim kebenaran politik masing-masing. Selanjutnya, ada perang dan perselisihan. Antaranya ada perang sipil. Pemerintahan Muawiyah hukum bagi pembunuh Utsman sebelum mengakui kepemimpinan Ali. Tersebut pada tahun 657 merupakan perang antara pasukan Ali dan Muawiyah. Ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, mereka mengangkat mushaf Al-Quran sebagai ajakan damai, yang akhirnya dilakukanlah tahkim. Hasil tahkim tersebut malah menghasilkan melemahnya posisi Sayyidina Ali, memperkuat posisinya Muawiyah, dan memunculkan kelompok Khawarij. Selanjutnya
yaitu munculnya kelompok Khawarij. Munculnya kelompok Khawarij karena menolak hasil tahkim. Mereka menyatakan bahwa hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap Ali maupun Muawiyah telah melakukan kesalahan karena menyerahkan keputusan kepada manusia. Selanjutnya, wafatnya Sayyidina Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij pada tahun 661 Masehi. Putranya Hasan sempat diangkat khalifah di Kufah, lalu beliau memilih perjanjian damai dengan Muawiyah. Perjanjian tersebut dikenal sebagai Am al-Jamaah pada tahun persatuan. Selanjutnya, penetapan Muawiyah sebagai khalifah. Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah untuk menghindari konflik berkepanjangan, menandai berdirinya resmi dinasti Bani Umayyah. Legitimasi Muawiyah berasal dari perjanjian damai dengan Hasan, dukungan politik dari wilayah Syam, keberhasilannya menjaga stabilitas. Namun, legitimasi tersebut tetap diperdebatkan oleh sebagian kelompok pendukung keluarga Ali, yakni kelompok Syiah. Mulanya, berdirinya dinasti Umayyah merupakan hasil dari dinamika politik yang kompleks setelah masa Khulafaur Rasyidin. Krisis pasca pembunuhan Utsman bin Affan, perang sipil, tahkim, dan perjanjian damai antara Hasan dan Muawiyah menjadi rangkaian peristiwa yang mengubah sistem pemerintahan Islam dari model Shuro menuju monarki dinasti. Perubahan ini memang manual kritik karena dianggap mengurangi prinsip musyawarah, tetapi dari perspektif sejarah politik, langkah tersebut juga mampu menciptakan stabilitas negara, memperkuat birokrasi, dan mendukung ekspansi wilayah Islam secara luas. Oleh karena itu, dinasti Umayyah perlu dipahami secara seimbang sebagai pemerintahan yang lahir dari konflik politik, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi perkembangan administrasi dan peradaban Islam selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.